Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat miner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman miner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Oke teman-teman, di sini ada informasi ya teman-teman ya. Keterangannya di sini kita coba lihat. Di sini kayaknya bahas tentang GCP Pi Network ya. Kita coba lihat di sini. Ada keterangan Grand Open Mainnet di 240 negara harus dimulai dengan GCP. Oke. Inilah alasannya. Oke, di sini yang pertama, struktur ganda Pi mencerminkan desain ekonomi yang sangat canggih. Token utilitas Pi Network beroperasi di bawah dua struktur nilai yang berbeda, tetapi saling terhubung secara sengaja. Yang pertama adalah identitas mata uang, yang berakar pada nilai konsensus global atau GCV, yang tetap yang mendefinisikan satu Pi bernilai 314.159 dolar. Nilai ini tidak spekulatif. Ini adalah konstanta makro konstitusional yang ditetapkan untuk operasi ekonomi on-chain. Struktur kedua adalah identitas pembayaran Pi yang berfungsi sebagai token utilitas di bursa bersertifikat KYB, yang berfungsi sebagai media pertukaran yang dipatok pada fiat untuk tujuan dunia nyata tertentu seperti lelang domain. Bukan sekedar pengaturan dua token, tetapi fungsi filosofis ganda yang tertanam dalam satu token, tidak seperti stablecoin konvensional yang berupaya mempertahankan rasio fiat 1:1 untuk semua kasus penggunaan. Pi membagi perannya. Basis ekonomi bernilai tetap untuk interaksi komunitas terpercaya dan alat utilitas bernilai variabel untuk memfasilitasi akses bagi peserta non-komunitas. Arsitektur ekonomi ini selaras dengan apa yang kita sebut sebagai model mata uang utilitas terstruktur yang mencegah distorsi spekulatif sekaligus memungkinkan akses praktis. Ini adalah mekanisme lindung nilai risiko yang secara matematis masuk akal yang menjaga integritas filosofi dasar Pi. Kemudian yang selanjutnya, Pi bukan sekedar token, melainkan alat untuk mengidentifikasi peserta yang sebenarnya. Pendiri Pi, Dr. Nicholas Kokalis, pernah menyatakan nilai Pi adalah apapun yang diyakini oleh para pelopor. Pernyataan ini menjadi landasan kerangka filosofis Pi. Pernyataan ini menyeratkan bahwa Pi lebih dari sekedar token transaksional. Ia adalah sistem penyaringan komunitas eksperimen sosial waktu nyata untuk menentukan siapa yang benar-benar berkontribusi pada jaringan dan siapa yang hanya mencari keuntungan tanpa partisipasi. Para pelopor yang menandatangani ketentuan migrasi mainnet terikat untuk menggunakan Pi hanya sebagai alat pembayaran. Ketentuan tersebut melarang semua bentuk penjualan kembali, distribusi ulang, atau spekulasi. Pengguna ini harus menggunakan Pi secara eksklusif untuk tujuan asli platform, seperti berpartisipasi dalam lelang domain Pi. Segala upaya untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar atau memperlakukan Pi sebagai aset investasi dapat merupakan pelanggaran perjanjian mereka. Kemudian yang selanjutnya, bursa bersertifikasi KYB adalah saluran akses, bukan penerbit mata uang. Pengenalan bursa yang disertifikasi KYB merupakan keputusan strategis untuk memungkinkan non-pioner mengakses bagian-bagian tertentu dari ekosistem, seperti lelang domain. Akan tetapi, bursa-bursa ini bukanlah pembangkit nilai atau platform investasi. Bursa-bursa ini hanya berfungsi sebagai jembatan bagi transaksi utilitas.
Beberapa pioner keliru menafsirkan bursa ini sebagai mekanisme penemuan harga atau jalan untuk merealisasikan keuntungan. Ini adalah kesalahpahaman yang kritis. Setiap pioner yang mentransfer pai yang ditambang ke bursa tersebut tidak hanya melanggar ketentuan migrasi, tetapi berpotensi secara permanen mengklasifikasi ulang pai mereka sebagai token utilitas berbasis nilai pasar, tidak lagi memenuhi syarat sebagai aset berbasis GCV. Kemudian yang selanjutnya, akhir lelang domain dan potensi likuidasi paksa. Skenario masa depan yang mungkin melibatkan penyelesaian lelang domain sebelum peluncuran Grand Open Mainnet di 240 negara. Setelah fase lelang berakhir, fungsi utilitas utama pai yang diperoleh melalui bursa akan berhenti. Pada saat itu, pai berbasis bursa yang tersisa dapat dianggap sebagai usang secara fungsional dan karenanya tunduk pada likuidasi paksa. Jika seorang pioner atau pengguna eksternal tidak menggunakan pai mereka untuk tujuan yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan, bursa yang tersertifikasi KEB dapat secara otomatis mengonversi token ini kembali menjadi US dollars. Secara efektif menghapusnya dari peredaran. Ini bukan hukuman, ini adalah mekanisme untuk menjaga kejelasan dan stabilitas dalam ekosistem.